Selamat pagi Radar Borneo di seluruh Indonesia. Ya, Sampai saat ini bahwa hukum itu selalu dipertanyakan kebenarannya. Justru banyak hal-hal yang sangat krusial yang menjadi satu dilema di masyarakat. Untuk itu kita juga akan mengupas tuntas masalah kasus proyek bodong yang dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Anggaran 2018. Kita telah menghadirkan narasumber kita, yaitu Bapak Jakaria Sarjana Hukum, selaku pengacara yang dikenal saat ini. Selamat pagi Pak Jakarias. selamat pagi Kak. Seiring dengan kasus kontrak bodong yang terjadi tahun 2018, justru di sini Bangkalbar itu membuat kerugian negara kurang lebih 8 miliar. Kira-kira siapa-siapa saja yang terlibat di situ, Pak? Ya, yang pertama Pak Heri Murdianto. Sekarang sudah diputus pengadilan dan ditetapkan bersalah. Kedua Pak Gozali, dia sebagai kepala cabang Bangkalbar di Bengkayang. Kemudian ada dua stafnya. Yang pertama stafnya namanya kalau tidak salah Adit, sekarang proses penyidikan. Kemudian yang kedua adalah Ageng. Jadi ada 3 orang dari Bangkalbar yang terlibat dalam perkara ini. Seiring dengan itu, Pak, siapa sih yang membuat kontraknya? Nah, di persidangan terungkap bahwa Pak Heri Murdianto dengan beberapa temannya membuat kontrak palsu, seolah-olah kontrak itu dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Padahal departemen tidak pernah membuat kontrak itu. Yang membuat kontrak itu adalah Heri dan teman-temannya. Baik Pak Jakarias. Dan di sini juga para kepala tukang gitu ya. Kepala tukang atau warga masyarakat Kabupaten Bengkayang ini kan sangat resah nih Pak berkaitan dengan proyek bodong tersebut. Seperti apa sih kalau menurut kacamata hukum Pak di situ Pak? Ya, yang bertanggung jawab sebenarnya adalah Heri Murdianto. Kerugian itu timbul karena Heri Murdianto. Nah, para pelaksana, pekerja, mereka ditipu oleh Murdianto. Seolah-olah proyek yang dibuat oleh Murdianto itu adalah proyek dari kementerian. Dan dengan proyek itu, mereka mengajukan pinjaman ke bank. Sehingga cairlah di bank itu 60% dari pagu dananya. Jadi pagu dananya berkisar antara 190-an sampai 200 ke bawah lah. Karena itu kan kontraknya sifatnya penunjukan langsung. Jadi pihak pelaksana ini dirugikan karena ditipu oleh Pak Heri. Karena menurut Pak Heri bahwa kontrak itu dibuat oleh kementerian. Ternyata dia yang membuatnya. Baik Pak Jakarias. Di sini juga karena kita pertanyakan juga ini, kira-kira awalnya tuh memang ide Pak Murdianto ya? Ya, ini tuh dari Murdianto. Murdianto menawarkan kepada para pemborong pelaksana melalui temannya yang bernama kalau tidak salah Yusuf. Nah, Yusuf dan beberapa temannya, kemudian mereka menawarkan beberapa pelaksana, sehingga pelaksana menganggap bahwa itu benar, mereka ngambil, kemudian mereka ajukan ke bank, dan bank mencairkan 60% dari pagu dananya. Baik Pak Jakarias. Di sini apakah ada hubungannya Pemda dengan proyek bodong tersebut Pak? Kalau pemerintah daerah Kota Bengkayang tidak ada sama sekali, karena ini terlepas dari kebijakan bupati maupun kepala dinas. Ini kebijakan Heri Murdianto secara pribadi. Paling tidak kan Bangkalbar itu kan harus bisa mengoreksi serta meneliti dulu apakah proyek itu ada atau tidak. Tapi justru ini kok bisa berjalan, kemudian bisa melibatkan beberapa warga masyarakat Kabupaten Bengkayang yang sampai saat ini warga masyarakat itu kan resah sekarang ini. Ya. Jadi menurut kacamata hukum itu gimana tuh Pak? Di awal sudah katakan bahwa yang bertanggung jawab pertama adalah Heri Murdianto. Yang kedua adalah Pak Gozali sebagai orang pemimpin bank pada saat itu. Nah, keduanya sekarang sudah diputus bersalah oleh pengadilan. Artinya, tanggung jawab itu terletak pada mereka berdua, bukan kepada pihak pelaksana. Pihak pelaksana ini kan korban. Mereka menganggap barang itu betul. Nah, semula ada seorang anggota DPRD namanya Badarudin.
mendengar informasi seperti itu, dia coba menyampaikan kepada pihak bank bahwa proyek ini sebenarnya tidak ada, bodong. Tapi pihak bank tidak pernah mendengar apa yang dikatakan oleh Badarudin, sehingga berjalan terus proses pencarian uang itu. Nah, di sini letak bahwa pihak bank teledor. Apakah disengaja atau memang mereka tidak tahu? Itu kita tidak bisa menjawab. Yang pasti yang bertanggung jawab adalah Heri Murdianto dan Pak Gojali. Baik Pak Jakarias, selama ini kan kita juga melakukan evaluasi juga dengan warga masyarakat yang tersandung dengan kasus itu. Mereka kan mengeluh dalam hal ini. Kira-kira kalau menurut kacamata hukum, apakah mereka ini bersalah, Pak? Kalau dari sisi hukum, mereka tidak bersalah sama sekali. Dan mereka sudah melaporkan Heri Murdianto ke Polres Bengkayang dalam perkara penipuan. Nah, sekarang proses hukum itu stagnan. Kita berharap pihak kepolisian segera memproses barang itu untuk membuktikan bahwa apa yang mereka laporkan benar, bahwa mereka ditipu oleh Pak Heri Murdianto. Nah, di lapangan, proyek yang mereka kerjakan itu sudah melebihi dari 60% yang mereka terima. Artinya gini, dana pagudananya 160-an. Mereka dapat 60%, kemudian dana itu mereka kerjakan. Nah, perlu audit dari BPK. Apakah barang itu benar melebihi dari dana yang diberikan oleh pihak bank atau di bawah? Kalau seandainya dana itu ternyata di bawah dari pemberian bank, berarti ada temuan. Tapi seandainya dia berlebih, berarti pelaksana tidak bisa disalahkan karena mereka ditipu. Lain halnya kalau dana sudah keluar, mereka gunakan sebagian saja, itu ya, atau mereka tidak menggunakan sama sekali, itulah mereka nyatakan bersalah. Tapi kalau seandainya mereka bekerja sesuai dengan dana yang diberikan, no problem, karena mereka ditipu. Kontraknya real, coba kita perhatikan kontraknya. Ini ada cap dari Bang Kalbar. Ini ada cap Pak Heri Murdianto, coba kita perhatikan. Ini pejabat pembuat komitmen, ya PPK. Jadi sangat tidak mungkin, apalagi masyarakat umum menganggap barang ini tidak benar, karena lengkap, kontraknya jelas, kemudian semua dirinci sebagaimana kontrak secara umum. Dan apabila mereka tidak bekerja, mereka kena penalti. Justru usaha mereka bisa di blacklist. Nah, mereka dilema dengan dana yang ada, mereka kerja. Kemudian kerja yang sekarang sudah jadi, sudah dinikmati oleh masyarakat. Jadi mereka tidak menimbulkan kerugian negara, baik si pemilik perusahaan maupun si pelaksana, karena mereka bekerja sesuai dengan kontrak. Nah, kontrak ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Kita berharap pihak kepolisian Bengkayang segera memproses barang ini, sehingga membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Para pemborongnya, kemudian pemilik perusahaannya. Artinya, apa yang mereka laporkan ke pihak kepolisian harus segera diproses secara hukum. Baik, Pak Jakarias. Dan di sini juga dengan proyek-proyek yang sudah dikerjakan itu, artinya di sini mereka sudah melakukan satu kegiatan yang sudah diinstruksikan oleh Pak Heri Murdianto tadi kan? Ya. Jadi dengan demikian, dengan proyek yang sudah dikerjakan itu yang sudah terrealisasi, apakah itu bisa dikategori merugikan negara? Ya. Justru ini menguntungkan negara di sini. Ya. Kalau kita lihat, dan sampai saat ini juga proyek-proyek yang sudah dikerjakan itu yang dimanfaatkan oleh masyarakat loh. Jadi dengan demikian, kalau misalnya tetap disalahkan para pekerja ini, apakah bertentangan dengan aturan hukum, Pak? Ya. Kalau kita mengkaji secara hukum, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Pasal 2 maupun Pasal 3, menguntungkan diri sendiri. Kalau Pak Edi kan menguntungkan orang lain. Kalau para pelaksana ini dianggap menguntungkan diri sendiri. Di sini mereka tidak ada unsur sama sekali. Kenapa? Dana yang dikeluarkan oleh pihak bank, pinjaman pihak bank, mereka kelola, dan itu melebihi dari pinjaman bank pekerjaan itu. Nah, di mana kerugian negaranya? Di mana mereka untungnya? Keuntungan mereka tidak ada sama sekali. Justru negara yang diuntungkan. Maka kita perlu menyampaikan kepada pihak kejaksaan supaya mengaudit pekerjaan-pekerjaan yang mereka sudah lakukan. Pihak kejaksaan bisa minta BPK untuk mengaudit apakah kerjaan itu sudah sesuai dengan uang yang dikeluarkan atau tidak sesuai atau berlebih. Kalau ada berlebih berarti tidak ada kerugian. Jadi pasal 3, pasal 2 maupun pasal 3 tidak bisa dikenakan pada mereka. Karena mereka tidak punya niat sama sekali untuk
menguntungkan diri sendiri menggunakan uang negara. Baik Pak Jakarias. Dan di sini juga kan ada juga laporan-laporan dari yang dinyatakan tersangka di sini ya, kalau tidak salah. Ya. Jadi justru disuruh mengembalikan uang itu kepada kejaksaan. Kira-kira tepat nggak itu Pak? Kalau menurut hukum? Ya, dari awal juga sudah katakan bahwa yang bertanggung jawab adalah Heri Murdianto. Jadi Heri Murdianto lah yang wajib mengembalikan kerugian itu, sekalipun dia tidak menggunakan uang itu. Karena uang itu sudah dikerjakan oleh pihak ketiga dan hasilnya sudah dinikmati oleh masyarakat. Jadi tanggung jawab untuk pengembalian uang adalah pihak yang bertanggung jawab, itu Pak Heri Murdianto. Nah, kalau kita lihat dari perkara yang sebelumnya yang diputus pengadilan, Pak Heri Murdianto tidak mengembalikan kerugian negara. Saya pikir itu kurang tepat. Seharusnya kejaksaan juga menuntut supaya Heri mengembalikan kerugian negara. Kenapa? Karena Heri lah pelaku utamanya, Heri Murdianto. Mengenai pelaksana, mereka sebenarnya sudah dari awal niat untuk bekerja, niat untuk menguntungkan diri sendiri tidak ada sama sekali pada mereka. Buktinya, semua uang yang dikeluarkan oleh pihak bank sebagai pinjaman sudah dikerjakan dengan sesuai dengan kontrak. Bahkan dana yang dikeluarkan dengan pekerjaan melebihi dari uang yang dikeluarkan. Jadi tidak ada kerugian negara di situ. Kita berharap pihak kejaksaan juga memilih-milih lah untuk menentukan tersangka. Berbeda halnya Yusuf, berbeda halnya dengan Sri, dia sebagai orang yang mencari, dia membantu Pak Heri. Pasal 55. Sudah wajar selayaknya kalau mereka diproses. Kenapa? Karena mereka ini membantu. Beda halnya dengan pihak pelaksana. Mereka tidak tahu sama sekali kontrak ini kontrak bodong. Nah, coba lihat. Ini jelas. Logo kementerian. Baku dananya jelas. Ya, jelas. Berdana APBN, bukan APBD. Makanya saya katakan pihak Pemda Bengkayang tidak terlibat sama sekali karena ini menggunakan APBN versi Pak Heri. Kita lihat satu. Jelas, ini kontrak layaknya. Ini ada materai. Artinya materai ini ditekan oleh pemilik perusahaan. Artinya ini sah. Ini cap basah nih, ini cap basah. Artinya logika ini pasti sah secara hukum. Ternyata kalau di akhirnya tidak sah, nah itu bukan kesalahan dari pelaksana, karena ini berasal dari teknik. Jadi tidak ada alasan kalau penegak hukum menyatakan pelaksana bertanggung jawab terhadap kerugian negara. Jadi tidak ada alasan, tidak ada dasarnya pihak penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan untuk menyatakan para pelaksana ini telah melakukan tidak pidana korupsi, karena pekerja mereka sudah dikerjakan. Nah, jelas nih, ini ada referensi bank, sudah jelas. Kemudian sini satu persatu kita lihat, ini ke kementerian. Nah ya, ini Pak Heri tanggung jawab, jelas semua. Ini item-item kontraknya secara umum. Nah, jelas semua nih, yang satu persatu. Syarat khusus jelas dibuat. Nah kemudian ini juga, ini masalah